Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sandi dan selamat datang di School Ranger, channelnya Ranger Pendidikan. Bagi kalian yang baru mampir-mampir dan intip-intip channel ini, kalian tuh harus tahu bahwa School Ranger merupakan channel yang berisikan podcast, ngobrol santai, dan review film yang pastinya akan mengangkat topik-topik dan tema-tema yang berhubungan dengan pendidikan. Dan di School Ranger juga ada segmen yang bernama Kikir, Kisah-Kisah Ranger, di mana kalian akan mendengarkan kisah dan tragedi yang dialami oleh para ranger pendidikan. Sebelum masuk ke dalam inti cerita, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya untuk mendukung School Ranger agar terus berkarya dan menghasilkan video-video menarik yang pastinya mengangkat tema-tema dan topik-topik yang berhubungan dengan pendidikan. Oke, gak usah tengok kanan, gak usah tengok kiri. Siapkan buku catatan kalian dan silahkan kalian bisa menulis nilai-nilai dan hikmah-hikmah yang kalian bisa dapat dari kisah-kisah Ranger kali ini. Di episode 2 Kikir kali ini, gue akan mencoba mengangkat sebuah tragedi yang menimpa salah satu Ranger pendidikan, yaitu seorang mahasiswa yang terjadi di tahun 2015 di Danau Kenanga, Universitas Indonesia. Yap, kisah kali ini adalah kisah Pembunuhan Aksena Ahad Dori 6 tahun belum terungkap. Sebelum masuk ke dalam inti cerita, kami segenap tim School Ranger ingin mengucapkan turut berbelasungkawa dan berduka cita. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberikan ketabahan dan kesabaran. Yang terpenting adalah semoga kasus ini segera terpecahkan dan pembunuh dari Aksena Ahad Dori segera ditangkap, sehingga keluarga dapat mendapatkan keadilan yang seadil-adilnya. Amin amin ya robbal alamin. Tragedi yang menimpa Aksena Ahad Dori sebenarnya sudah terjadi 6 tahun silam. Namun sampai hari ini belum juga menemukan titik terang, sehingga pelaku masih bebas di luar sana. Untuk itu kita akan coba mengenang kembali apa yang sebenarnya terjadi 6 tahun silam. Informasi-informasi mengenai kasus ini didapat dari berbagai sumber. Salah satunya adalah dari sebuah tweet di Twitter dari akun @agilselalubenar. Aksena Ahad Dori atau yang biasa dikenal sebagai Aceh merupakan seorang mahasiswa yang berasal dari Yogyakarta. Dan pada saat itu tahun 2015 Aceh berkuliah di Universitas Indonesia, tepatnya di jurusan biologi, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Aceh adalah sebagai mahasiswa angkatan 2013. Aceh dikenal sebagai mahasiswa berprestasi khususnya dalam bidang biologi. Terlihat dari banyaknya piala-piala dan piagam-piagam yang didapat oleh Aceh. Selain berprestasi, Aceh juga dikenal sebagai mahasiswa yang jago dalam berenang. Aceh merupakan putra dari Kolonel Mardoto, seorang perwira menengah yang sampai hari ini masih terus berjuang untuk terungkapnya siapakah pembunuh anaknya tercinta, Aksena Ahad Dori. 26 Maret 2015 ditemukan mayat tanpa identitas di danau. Dan penemuan mayat ini menggegerkan Indonesia, khususnya seluruh sivitas akademika Universitas Indonesia. Mengapa? Karena penemuan mayat tanpa identitas ini ditemukan di Danau Kenanga, yaitu danau yang ada di dalam komplek Universitas Indonesia. Kondisi mayat pada saat ditemukan menggunakan jaket hitam, kaos putih polos, dan juga menggunakan celana hijau, dan membawa ransel yang anehnya berisi paving block seberat kira-kira 14 kg. Dan pada saat ditemukan, mayat juga sudah membengkak dan terdapat beberapa luka lebam. Bagaimana kronologi kejadiannya? Sabtu 21 Maret 2015, Aceh menghubungi keluarganya yang ada di Jogja. Ya karena Aceh pada saat itu merantau dan mengekos di daerah sekitar UI untuk mempermudah Aceh saat berkuliah. Obrolan tersebut membahas mengenai Aceh yang ingin membeli sepeda. Sebenarnya ayahnya Aceh sudah memberikan sejumlah uang kepada kerabat keluarga yaitu paman dan bibi Aceh yang berdomisili di daerah Depok untuk Aceh bisa membeli sepeda motor. Akan tetapi dengan alasan Aceh malas untuk mengurus surat-surat dan lain-lain, sehingga Aceh lebih memilih untuk membeli sepeda.
Rabu 25 Maret 2015, Ibunda Ace mencoba untuk menghubungi Ace kembali untuk memastikan apakah Ace jadi membeli sepeda atau tidak. Namun Ace tidak merespon sama sekali, bahkan chat dan message yang dikirimkan oleh Ibunda tidak terkirim. Pada awalnya Ibunda Ace menganggap bahwa Ace sedang sibuk, mungkin karena tugas kuliah atau aktivitas organisasi Ace pada saat itu. Sehari setelahnya, Kamis 26 Maret 2015, Universitas Indonesia digegerkan dengan penemuan mayat tanpa identitas di Danau Kenanga. Mayat pertama kali ditemukan oleh seorang mahasiswa yang menganggap bahwa ada patung yang tenggelam di Danau Kenanga. Dan saat diselidiki lebih lanjut, ternyata bukan patung, akan tetapi sesosok tubuh manusia yang tenggelam di Danau Kenanga. Mahasiswa penemu pertama kali mayat di Danau Kenanga langsung menghubungi pihak yang berwajib dan akhirnya mayat tersebut dievakuasi. Kondisi mayat pada saat ditemukan agak aneh sih. Mayat tersebut menggendong sebuah tas yang berisi paving block seberat 14 kg. Pada awalnya polisi menduga jika kasus ini adalah kasus bunuh diri dan hasil dari pemeriksaan ternyata mayat tersebut sudah meninggal 2 hari sebelumnya, yaitu 24 Maret 2015. Akan tetapi polisi belum bisa untuk mengidentifikasi korban karena kondisi mayat pada saat itu sudah membengkak dan juga banyak luka lebam ditemukan di tubuh korban. Pada tanggal 29 Maret 2015, Om dan Tante Ace atas permintaan dari pihak keluarga akhirnya mendatangi kos Ace untuk melihat kondisi keponakannya. Akan tetapi Om dan Tante Ace tidak diberikan atau tidak mendapatkan akses masuk oleh pihak kos. Sehingga pada saat itu Om dan Tante Ace tidak bisa memeriksa lebih lanjut kondisi dari keponakannya. Malam harinya sekitar pukul 21.00 waktu Indonesia Barat, tiba-tiba handphone dari Aksena Ahad Dori aktif kembali. Ditandai dengan message dan chat dari ibundanya yang terkirim ke nomor HP dari Ace. Dan pada saat itu ibu Ace langsung menelpon nomor handphone Ace. Dan alangkah kagetnya bukan Ace yang mengangkat panggilan tersebut, tetapi temannya Ace yang berinisial J. Informasi ini dapat J sedang berada di kamar Ace untuk mencari Ace. J mendapatkan akses masuk ke kamar Ace dari pihak kos. Padahal paginya tante dan om Ace yang mendatangi kosan tersebut tidak dapat akses masuk ke kamar Ace untuk melihat kondisi kamar Ace dan mungkin mencari informasi di mana keberadaan Ace. Agak aneh ya. Informasi selanjutnya mengenai sahabat Ace dengan inisial J ini, ternyata mereka tuh sahabat dekat. Di mana Ace sering menginap di kosannya J dan J juga mungkin sering menginap di kosannya Ace. Tanggal 29 Maret 2015 malam pun J ternyata menginap di kamar Ace. Dan hal itu yang membuat keluarga semakin resah. 30 Maret 2015 akhirnya ayah Ace langsung terbang ke Jakarta dari Yogyakarta untuk langsung mengecek keberadaan Ace. Dan ayah Ace, Pak Mardoto, langsung datang ke kampus Universitas Indonesia khususnya jurusan biologi untuk bertemu dengan 2 dosen. Ketika ayah Ace bertemu dengan dosen, ternyata ada 2 sahabat Ace juga berada di sana. Dan ayah Ace mendapatkan informasi mengenai surat yang ada di kamar Ace. Informasi surat tersebut didapatkan dari salah satu sahabat Ace atau teman Ace yang ada di ruangan di jurusan biologi tersebut ketika ayah Ace sedang bertemu dengan dosen. Dan surat itulah yang akhirnya mayat tanpa identitas yang ditemukan polisi pada tanggal 26 Maret 2015 pun terungkap. Itu adalah mayat dari Aksena Ahad Dori. Polisi menduga jika Aksena Ahad Dori melakukan bunuh diri dengan alasan depresi karena Ace tidak berhasil lolos ke tingkat nasional dalam Olimpiade Biologi yang diadakan oleh Pertamina pada saat itu. Ace hanya lolos di tingkat regional atau daerah. Isi surat yang ditemukan di kamar Ace bertuliskan, "Will not return for eternity. Please don't search for existence. My apologize for everything." Yang artinya, tak akan kembali untuk selamanya. Tolong jangan mencari keberadaan. Maafku untuk semuanya.
So, menurut kalian, apakah surat yang kabarnya dituliskan langsung oleh Aceh sebagai pesan terakhir sebelum Aceh bunuh diri adalah surat bunuh diri dari Aceh? Coba komen di bawah jika kalian punya pendapat lain. Bisa kita lihat bahwa di dalam surat tersebut, struktur penulisannya sedikit berantakan. Agak sedikit diragukan jika Aceh yang menulis surat tersebut. Bahwasanya Aceh merupakan salah satu mahasiswa berprestasi dan juga sejak kecil Aceh sudah terbiasa membaca buku atau jurnal, bahkan menonton kartun dengan bahasa Inggris tanpa subtitle. Kejanggalan surat terakhir Aceh. Ahli tulisan tangan atau grafolog menyatakan tulisan yang ditemukan sebagai surat wasiat dari Aceh berbeda dengan tulisan Aceh. Grafolog mengungkapkan jika ada 2 orang yang menulis surat tersebut. Jika diteliti, bentuk tulisan dan tanda tangan Aceh di dalam surat tersebut berbeda. Kejanggalan-kejanggalannya adalah, pertama, ada 3 kata for di surat tersebut dan ketiganya memiliki jenis yang berbeda. Menurut grafolog pun orang awam bisa melihat perbedaan tersebut. Yang kedua, tulisan existence dan beberapa kata lainnya memiliki bentuk dan kemiringan tulisan yang berbeda dengan tulisan dari Aksena Ahad Dori. Yang ketiga, jarak spasi antara satu kata dengan kata lainnya pun berbeda dengan kekhususan jarak yang dituliskan oleh Aksena Ahad Dori. Yang keempat, yang paling mencolok adalah tanda tangan yang disertakan dalam surat tersebut berbeda dengan tanda tangan milik Aksena yang dapat dilihat dari IKTP yang dimiliki oleh Aksena. Yang kelima, tata bahasa dalam surat tersebut juga tidak beraturan dan banyak coretan di dalamnya. Seperti never menjadi not, ever menjadi eternity, dan kata me menjadi existence. Padahal menurut info dari keluarga, Aksena memiliki kemampuan bahasa Inggris yang cukup baik dengan total skor TOEFL yang Aksena dapatkan cukup tinggi. Ada pernyataan dari grafolog bahwa keberadaan dari surat tersebut jelas upaya seseorang untuk mengesankan korban bunuh diri. Tapi pelaku malah melakukan kesalahan besar, justru menguatkan dugaan keras bahwa Aceh dibunuh. Kejanggalan juga terlihat pada huruf G di dalam surat terakhir Aceh, bahwa huruf G yang dituliskan berbeda dengan huruf G khusus milik Aceh, di mana ada kekhususan ketika Aceh menulis huruf G. Jadi ada 2 kali lekukan ketika Aceh menulis huruf G, dan hal tersebut tidak ditemukan di surat terakhir milik Aceh. Seperti kita lihat di huruf G di kata apologies dan everything. Misteri selanjutnya adalah tersebarnya foto surat akhir dari Aceh yang tertempel di paku. Padahal surat yang diberikan ke pihak polisi adalah berbentuk lembaran yang diberikan oleh ayah Aceh pada pihak polisi. Lalu siapa yang sudah memoto sebelumnya dan menyebarkan foto surat terakhir dari Aceh yang masih tertempel di dinding kamar Aceh? Penyebaran foto surat Aceh yang terpaku di dinding bisa dibilang ada motif untuk menunjukkan bahwa Aceh meninggal karena bunuh diri, bukan karena dibunuh. Padahal tidak ada satupun orang yang memastikan surat tersebut tertempel di dinding kamar dan terpaku. Keganjilan-keganjilan yang ada di surat Aceh menimbulkan keberatan pihak keluarga jika surat itu dibilang sebagai surat wasiat. Karena hal tersebut menggiring opini bahwa Aceh meninggal karena bunuh diri. Padahal kita belum tahu dan banyak kejanggalan-kejanggalan di dalamnya. Sepatu rusak, paving block, danau dangkal. Pihak kepolisian menyebut Aceh tewas bukan karena bunuh diri, tapi karena dibunuh. Polisi yakin Aceh sudah tidak sadarkan diri ketika Aceh dibuang atau dilempar ke Danau Kenanga UI. Dan polisi yakin juga pelaku menyeret tubuh Aceh sebelum dilemparkan ke dalam danau. Direktur Reses Kriminal Umum Polda Metro Jaya, Kombem Pol Krisnamurti, mengatakan ada 2 bukti kuat Aceh tak sadarkan diri ketika tenggelam. Polisi menduga kerusakan sepatu bagian belakang Aceh itu akibat dari tubuh Aceh atau korban yang diseret oleh pelaku.
Ditemukan juga beberapa luka lebam di tubuh Aceh dan juga akibat benda-benda tumpul seperti luka di bibir, di kepala, dan juga di telinga. Kejanggalan lainnya juga dapat dilihat dari kondisi paru-paru Aceh pada saat diperiksa. Tidak ditemukannya organisme danau di dalam paru-paru Aceh. Seharusnya ketika Aceh meninggal karena tenggelam di dalam danau, banyak organisme danau yang masuk ke dalam paru-paru Aceh. Dan pada saat diperiksa, di dalam paru-paru Aceh hanya berisikan air dan pasir. Selain itu, berdasarkan logika, dalam dari danau Kenanga UI itu hanya sekitar 1,5 meter. Sedangkan tinggi Aksena adalah 1,7 meter. Di mana ketika Aksena menenggelamkan badannya, otomatis badannya tenggelam hanya sekitar sampai kepala, sampai leher. Masih ada kepala yang muncul. Dan jika Aksena ingin bunuh diri, mengapa tidak langsung di laut lepas? Sehingga Aksena bisa langsung tenggelam. Kecurigaan lainnya adalah karena ada paving block di dalam tas seberat 14 kg yang digunakan mungkin oleh pelaku untuk memberatkan tubuh Aksena agar tidak langsung mengambang. Jika Aksena ingin bunuh diri, mengapa harus ada paving block untuk memberat? Mengapa kasus sulit terungkap? Ada beberapa hal yang membuat kasus ini sulit terungkap. Yang pertama, kasus ini awalnya diduga sebagai kasus bunuh diri, sehingga polisi sedikit terlambat untuk memberikan garis polisi di TKP, yang membuat sudah banyak orang ingin melihat kejadian atau penemuan mayat pada saat itu. Kondisi di TKP sudah rusak karena didatangi banyak orang. Yang kedua, garis polisi juga terlambat dipasangkan di kamar kos Aksena Ahad Dori. Hal ini membuat kamar Aceh sudah diakses oleh banyak orang. Pada Senin 30 Maret 2015, sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat, Ibu Aceh kembali mencoba untuk menelpon HP Aceh. HP Aceh pada saat itu aktif. Terdengar ada masuk di teleponnya tetapi tidak diangkat. Akhirnya Ibu Aceh menelpon pihak kos dan menanyakan kabar Aceh, dan pihak kos bilang Aceh belum pulang sampai hari ini. Pihak kos juga menyatakan bahwa banyak teman Aceh yang masuk ke dalam kamar Aceh dan mereka mengakses handphone, laptop, dan barang-barang Aceh lainnya. Selanjutnya Ibu Aceh meminta penjaga kos untuk menginformasikan kepada teman-teman Aceh yang ada di dalam kamar untuk mengangkat telepon ke handphone Aceh. Dan benar ketika Ibu Aceh menelpon handphone Aceh, yang mengangkat temannya dan mereka menyatakan bahwa mereka sedang di kamar Aceh dan mencari Aceh. Teman-teman Aceh menyatakan bahwa dompet, handphone, laptop Aceh ada di kamar Aceh. Padahal pada tanggal 29 Maret ketika Ibunda Aceh menelpon pertama kali dan berhasil diangkat, tidak ada informasi tersebut dari teman Aceh. Selain itu juga jarak dari penemuan mayat tanpa identitas hingga akhirnya mayat tersebut dapat diidentifikasi adalah sekitar 4 hari. Itu waktu yang cukup lama mungkin bagi pelaku untuk menghilangkan bukti-bukti dengan mencoba untuk mungkin menghilangkan bukti di TKP dan juga di kamar Aceh. Berdasarkan seluruh informasi yang didapat, akhirnya pada tanggal 4 Juni 2015, polisi menyatakan bahwa Aksena Ahad Dori tidaklah bunuh diri, melainkan dibunuh dengan dasar ditemukannya paving block seberat 14 kg yang digendong oleh korban yang diduga digunakan pelaku sebagai pemberat agar tubuh Aceh tidak muncul ke permukaan. Twitter Aksena aktif kembali. Di saat penyelidikan masih terus berlangsung, sekitar 3 bulan kemudian, tepatnya sekitar di bulan Juli 2015, akun Twitter dengan nama @aksena yang diduga milik Aceh aktif kembali dan muncul tulisan bertuliskan tes. Selanjutnya pada tanggal 10 Juli 2015, muncul tweetan baru dengan tulisan "Saya sahabatnya Aksena R". Pada Sabtu 11 Juli 2015, akun tersebut mencuitkan kalimat agak panjang dengan ancaman balas dendam yang berbunyi, "Saya janji akan balas semua perbuatan kalian terhadap Aceh. Saya akan belajar menjadi kalian dan tentunya melakukan hal sama dengan cara saya sendiri. Camkan." Dan diakhiri dengan inisial R. Hampir 3 tahun berlalu, kematian mahasiswa Universitas Indonesia, Aksena Ahad Dori 18 tahun,
belum juga terungkap. Namun secara tiba-tiba, akun media sosial Twitter milik Aksena mendadak aktif. Di Twitter Aceh ada unggahan pada Selasa 14 November pukul 3.04 waktu Indonesia Barat. Akun @aksena men-tweet, "Aku." Orang tuanya pun kaget. Apalagi mendadak unggahan tersebut hilang. Beruntung pihak keluarga sempat mengcapture tweetan yang berasal dari akun Twitter Aksena. Ini kok ada tweet atas nama Aksena on ya? Tadi pagi nge-tweet juga, tapi sekarang sudah dihapus sepertinya. Setelah kami dalami, itu tweet tadi pagi, kata ayahnya, Kolonel Mardoto. Dirinya juga mengecek akun Twitter tersebut, namun untuk isi tulisan sudah dihapus. Siapakah pelakunya? Apakah sudah tertangkap? Sebenarnya polisi mengungkapkan bahwa ada satu suspek pelaku yang dicurigai. Namun polisi hanya memiliki satu bukti. Sedangkan untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka, polisi membutuhkan dua bukti. Tidak diungkapkan oleh polisi siapakah terduga pelaku dari pembunuhan Aksena Ahad Dori. Lalu bagaimana perkembangan dari kasus ini setelah 6 tahun berlangsung? Apakah sudah ditemukan? Apakah ada perkembangan baru? Akhirnya pada tahun 2019 ada seseorang yang menghubungi ayah Aceh melalui akun media sosial. Di mana pria yang menghubungi ayah Aceh menyatakan bahwa ia memiliki foto yang diambil di Danau UI pada tanggal yang diperkirakan meninggalnya Aceh, yaitu 24 Maret 2015 sekitar pukul 9 pagi. Pria tersebut menyatakan bahwa pada saat itu dia sedang bersepeda dan berkeliling di kampus UI, tepatnya dari Danau Kenanga menuju perpustakaan. Pria tersebut bersepeda sambil berfoto-foto ria, hingga ada satu foto yang dianggapnya ganjil, bahwa di dalam foto tersebut terlihat ada dua orang yang mencurigakan yang sedang berada di tepi Danau Kenanga. Mereka terlihat sedang duduk di tepi Danau Kenanga pada saat itu. Akhirnya ayah dari Aksena Ahad Dori bertemu dengan pria yang mendapatkan foto tersebut di suatu tempat. Dan akhirnya pria tersebut memberikan foto dalam berbentuk file di dalam flash disk. Akan tetapi ketika ayah dari Aksena Ahad Dori mencoba untuk menzoom atau memperbesar foto tersebut, hasilnya adalah fotonya sedikit kabur dan pecah. Ya, semoga ada kawan atau teman-teman yang mungkin ahli dalam bidang IT bisa membuat sebuah aplikasi yang mungkin bisa membantu memecahkan siapakah dua orang yang ada di danau tersebut, dan bisa juga membantu terpecahnya kasus pembunuhan Aksena Ahad Dori. Kami seluruh tim dari School Ranger ingin mengucapkan turut berbelasungkawa dan berduka cita atas tragedi yang menimpa Ranger Pendidikan, yaitu seorang mahasiswa bernama Aksena Ahad Dori. Semoga keluarga, kerabat, dan teman korban diberikan ketabahan dan kekuatan. Dan yang terpenting adalah semoga pelaku dari pembunuhan Aksena Ahad Dori ini lekas tertangkap dan keluarga diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Kita doakan juga bersama semoga arwah Aksena Ahad Dori bisa tenang dan diberikan tempat terbaik. Sekian kisah pembunuhan Aksena Ahad Dori 6 tahun belum terungkap di Kikir Kisah-Kisah Ranger. Sekali lagi semoga arwah Aksena Ahad Dori diberikan tempat terbaik di sisinya, amin amin ya robbal alamin. Dan juga pelaku lekas tertangkap dan dihukum seberat-beratnya. Terima kasih sudah setia mendengarkan kisah pembunuhan Aksena Ahad Dori 6 tahun belum terungkap di segmen Kikir Kisah-Kisah Ranger. Jika kalian memiliki fakta dan pendapat tentang kasus ini, apakah Aksena bunuh diri atau dibunuh? Jika bunuh diri, apa alasannya? Jika dibunuh, apa motifnya? Dan siapa menurut kalian pelakunya? Silakan komen di bawah. Kalau kalian suka video ini, please subscribe, share, like, komen, serta aktifkan loncengnya agar kalian menjadi orang yang pertama menonton video-video kami. Kalau kalian punya ide, kisah-kisah yang terjadi atau yang menimpa para ranger pendidikan, baik mahasiswa, siswa, guru, kepala sekolah, atau siapapun itu yang berhubungan dengan dunia pendidikan,
Please komen di bawah atau kalian bisa DM di Instagram @sandilesmana dan juga @ahtasyuri. Sampai jumpa di Kikir kisah-kisah Ranger selanjutnya. Salam Ranger. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.